Hai, konnichiwa, Sabri des. Hari ini ya, aku ingin membuat konten cara ataupun tips ya, termasuk juga saran gitu untuk mengambil SIM di Jepang ataupun pengubahan ya SIM di Jepang dari SIM Indonesia ke SIM Jepang gitu ya. Oke, sebelumnya ya, aku ingin menyampaikan caranya itu gampang. Orang yang nggak bisa bahasa Jepang sekalipun bisa ikut ujian ini dan lulus gitu. Hanya saja yang penting harus memenuhi syarat dan pahami tipsnya. Ingat tipsnya ya. Nah, kalau nggak tahu tipsnya, langsung main ikut aja ya. Aku perkirakan 99% bakal gagal gitu. Kenapa ya? Itu karena peraturan ya dalam ujian untuk mengikuti ujian SIM di Jepang itu tuh sangat teliti dan sangat kibisi ya, sangat detail, kemudian sangat rinci dia gitu. Oleh karena itu kita harus memahaminya dulu sebelum mengikutinya, jangan main langsung ikut aja gitu. Nah kalau misalnya main ikut langsung ikut aja ya itu yang mengakibatkan gagal sampai 7 kali, bahkan gagal sampai 10 kali karena nggak tahu gitu tips ataupun poin-poin tertentu yang harus diperhatikan gitu. Oke, untuk mengikuti ujian pengubahan SIM di Jepang kalian harus menyediakan ya. Nah, ini merupakan syarat mutlak. Yang pertama SIM Indonesia. Dan SIM Indonesia ini udah pasti yang SIM yang berlaku kemudian telah digunakan di negara asal itu selama 3 bulan lebih. Nah ini wajib, ini udah aturan mutlak gitu, nggak bisa ditawar gitu ya. Jadi ada sih temen yang ibaratnya pulang ke Indonesia karena SIM-nya yang lama itu mati, kemudian dia perpanjang SIM-nya yang baru dan dia minta surat keterangan bahwasanya SIM yang baru ini adalah perpanjangan dari SIM yang lama. Kemudian dia terjemahkan SIM tersebut ke bahasa Jepang ya melalui KBRI. Nah kemudian dia sodorkan dan masukkan ke pusat lisensi ya di Jepang ini dan lolos gitu. Tapi ini ya nggak menjamin gitu, nggak menjamin bahwasanya bakal lolos dalam pemeriksaan dokumen saat kita ingin mengurus SIM di Jepang ini gitu. Jadi kalau bisa ambil SIM dari Indonesia itu sebelum berangkat ke Jepang yang telah digunakan selama 3 bulan lebih gitu ya. Yang kedua, Zairyu Kado KTP Jepang. Ini juga wajib ya. Itu akan disodorkan itu dalam pemeriksaan dokumen saat kita mau mengurus pengubahan SIM ya di Jepang ini. Yang ketiga, Juminsho. Juminsho ini ya selembaran surat keterangan tinggal di Jepang. Ini bisa kita ambil di Kuyakso ataupun Shiakso ya, kantor distrik ataupun kantor pemerintahan daerah setempat gitu ya, tempat kita tinggal. Ini cuma bayar 300 yen gitu. Ini juga wajib dibawa. Yang keempat, paspor. Paspor juga perlu ya. Ya pastilah paspor yang masih berlaku gitu. Yang kelima, foto. Foto ukuran 3 kali 2,4 cm. Ini sebenarnya sih kalau nggak salah cuma selembar aja. Cuman ya kalau misalnya untuk antipasi ya, menjaga hal yang nggak diinginkan terjadi gitu, kalau bisa bawa 2 lembar. Kemudian ya nomor 6, biaya. Biaya untuk pengurusan di Jepang ini cuman 3.350 yen. Murah kan dibandingkan ngurus SIM kayak orang Jepang yang membayar sampai 200.000 yen lebih gitu kan. Makanya ini sangat murah gitu. Yang penting modal kita punya SIM dari Indonesia yang telah kita gunakan selama 3 bulan lebih gitu kan. Nah, kalau bisa ya bawa uang 5.000 yen gitu untuk menjaga gitu kan, misalnya ada sesuatu yang harus dibayar lagi gitu ya. Yang ketujuh, terjemahan SIM dari JAV. Nah ini wajib. Rata-rata kalau kita mau mengurus SIM di Jepang ini ya, wajib diterjemahkan dulu di JAV. Ini udah kayak macam udah jalurnya gitu. Terjemahkan di JAV. Ini bayar 3.000 yen gitu. Kemudian bawa ke pusat lisensi pengurusan SIM gitu ya. Inilah syarat-syarat yang harus kita siapkan untuk mengurus pengubahan SIM di Jepang gitu. Selanjutnya ya, kita memasuki tips ataupun langkah-langkah agar pengurusan berjalan lancar gitu. Nah ini banyak yang gimana ya, banyak yang nggak tahu ataupun banyak yang suka main sistem mencoba-coba dulu gitu. Jadi kan sayang kan. Kalau bisa ya, namanya kita udah ngambil cuti kerja ya, karena kita butuh 3 hari untuk mengurus pengubahan SIM di Jepang ini gitu. Yang pertama ya untuk ujian GAKA gitu ya, ujian pengetahuan. Yang kedua kemudian untuk
Nanti aku akan jelaskan lagi ya untuk latihan, mengambil latihan di latihan menyetir di pusat lisensi pengubahan SIM ini. Yang ketiga itu adalah ujian, hari ujiannya, hari hanya gitu. Jadi kita perlu 3 hari gitu. Nah, kalau bisa ya ikut ujian sekali lulus gitu, biar nggak kita capek-capek ke perusahaan manggut-manggut minta cuti sumimasen, cutut mengke toritain deh sumimasen gitu kan. Jadi kan kalau bisa ikut sekali lulus gitu. Nah, saranku ya, yang pertama, ini ya tergantung orang sih, tergantung orang masing-masing gitu. Cuman kalau kalian mengikuti saran aku, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Yang pertama itu adalah ambil SIM otomatis dulu. Nah, ini poin pertama, ambil SIM otomatis dulu gitu. Nah, karena gampang dan kemungkinan lulus itu tinggi asal paham aturan menyetir saat ujiannya gitu. Kenapa aku sarankan atau merekomendasikan ambil SIM otomatis dulu gitu? Karena setelah mendapatkan SIM otomatis, selanjutnya kalau ingin mengganti ke SIM manual, ada ujian pengubahan SIM otomatis ke SIM manual. Ini disebut dengan Gente Kaijo, ataupun kalau diartikan ya dalam bahasa Indonesia pelepasan pembatasan gitu. Inilah dia SIM manual ini. Nah, ini agak sulit dia karena ada berbagai ujian praktik khusus yang nggak ada di ujian SIM mobil otomatis. Salah satunya ya, Sakamichi Hashin. Jadi kita disuruh berhenti di tanjakan, kemudian kita gantung close untuk start lagi gitu. Nah, ini sulit gitu bagi yang nggak biasa menyetir mobil manual gitu ya. Udah gitu yang keduanya itu Sakoire. Sakoire ini ya parkir mobil ke garasi gitu. Jadi kita harus nyetir mobil manual, atrik, memasukkan mobil ke garasi. Ini juga sulit. Sulitnya kenapa? Karena garasinya itu sempit banget gitu, sangat kecil banget dia. Jadi kalau misalnya kita mundur di belakangnya itu dikasih rantai. Jadi rantainya itu kalau misalnya goyang, dia ketabrak dengan mobil kita yang di belakang itu, langsung kita gagal ujian. Nah, ini agak sulit. Jadi kan kalau bisa ambil SIM otomatis dulu, lulus dulu. Ntar kalau ada waktu ubah ke SIM manual, ke Gente Kaijo. Ini saran aku. Nah, kenapa? Karena lulus dulu. Yang penting ikut dulu pertama sehari lulus. Habis itu ntar kalau kapan ada waktu tinggal ambil SIM manualnya gitu. Hai, saran yang kedua. Ini banyak yang menyepelekan. Kenapa? Karena merasa sok hebat. Kenapa aku bilang sok hebat? Aku udah biasa nyetir di Indonesia, nyetir manual kesana kemari ya, kesana kemari nyetir bawa truk apa segala macam udah biasa, udah nyetir 20 tahun apa segala macam. Jangan sepele. Aturan ujian menyetir di Jepang ini itu sangat detail, sangat rinci, sangat kibisi, sangat ketat gitu. Jangan samakan sama negara kita gitu ya. Oleh karena itu ya, aku anjurkan ikut latihan menyetir ya selama 50 menit. Ini biayanya nggak terlalu murah sih memang. Dia butuh biaya 7.400 yen. Tapi dibandingkan kalau misalnya kita gagal sekali, gagal kedua kali, gagal ketiga kali, terus dikasih batas sampai gagal 10 kali kalau nggak salah. Jadi kan di awalnya tadi kita bayar berapa? 3.350 yen kan. Nah, kalau kita misalnya gagal sekali, kita harus bayar lagi ujiannya untuk nyetirnya lagi. Nah, itu dikasih batas waktu 10 kali. Apabila kita gagal 10 kali, mau nggak mau kita ulang dari pertamanya lagi gitu, mengikuti ujian pengetahuannya. Ujian pengetahuannya sih gampang sih, cuma 10 soal, ada 5 bahasa. Kemudian dia itu dikasih gambar, tinggal milih salah apa benar. Ini maaf cakep, orang yang nggak bisa bahasa Jepang aja pun ya bakal lulus gitu. Kenapa? Karena gampang gitu, dikasih gambarnya. Ini parkir di sini boleh apa enggak boleh. Ini belok di sini boleh apa enggak boleh. Pokoknya pengetahuan umum banget gitu. Makanya aku bilang ujian untuk pengetahuannya itu gampang, cuma 10 soal, ada 5 bahasa, walaupun nggak ada bahasa Indonesianya ya, di situ ada bahasa Inggris ataupun ada gambarnya. Maaf cakap ya, siapapun bisa lulus ini, kecuali kalau orang yang parah kali ya, nggak bisa lulus itu. Maksudnya orang yang parah kali itu gimana? Yang ibaratnya kiri sama kanan sebelah mana ya, orang yang seperti itulah ibaratnya yang nggak bisa lulus ini. Dalam arti lain ya, kalau masih orang yang IQ-nya wajar-wajar aja bakal lulus gitu, nggak sulit. Saran kedua ya tadi ya, ikut latihan menyetir 50 menit, bayar 7.400 yen. Kalau bisa lulus sekali ya anggap aja kan
kita untung dibandingkan kalau gagal terus ataupun bayar tiga kali, bayar 2.400, kita ongkosnya berangkat ke sana, biayanya segala macamnya udah melebihi 7.400 yen. Makanya kalau bisa ikut latihan menyetir ini. Udah gitu ya, bagi yang ikut latihan menyetir di pusat lisensi ini akan ada penilaian tersendiri menurut aku. Otomatis ya, saat kita ingin mengikuti ujian praktik menyetir itu, mereka akan membuka ya dokumen kita. Oh, ini orangnya udah ikut latihan, otomatis ya ada penilaian sendiri. Ini tapi menurut pribadi aku sih gitu ya. Yang ketiga, kalau bisa ya, hari latihan dan hari ujian itu sebisa mungkin didekatkan. Misalnya kita latihan hari ini, kalau bisa besoknya ujian gitu. Memang hari ujian itu ditentukan dengan kompromi. Kita nggak bisa menentukan sendiri. Jadi kepolisian ya, ataupun pusat lisensi kepolisian itu yang menyediakan hari ini bisa ikut ujian praktik gitu. Ini setelah kita lulus ujian pengetahuan sih, dengan pasokan yang gampang itu kan. Jadi dikasih hari ujian, hari ini kamu ikut yang mana gitu. Nah, kita memutuskan kompromi sih nggak masalah gitu sebelumnya ya. Kalau bisa telepon sama perusahaan, aku mau ngambil cuti untuk ikut ujian praktik hari ini, ujian nyetir mobil praktik hari ini. Nah, kalau bisa sehari sebelumnya ataupun 2 hari sebelumnya itu langsung buat reservasi latihan mengemudi di pusat lisensi tersebut gitu, biar nggak lupa gitu, biar ingat, oh poin-poinnya kan diajari nanti sama pelatihnya gitu. Di sini yang mesti kamu perhatikan saat belok di sini, harus perhatian seperti ini, nyetirnya caranya begini. Itu semuanya poin-poin tertentunya itu akan diajari gitu sama pelatihnya gitu saat mengikuti menyetir ya, latihan menyetir ini gitu. 50 menit udah cukup menurut aku, karena cuma seputar aja dia gitu nyetirnya gitu. Cuman ya itu, kalau nggak tahu poin-poin terpentingnya itu ya sombong ya, karena aku udah terbiasa nyetir di Indonesia ya, aku udah biasa nyetir di Indonesia, gara-gara kedua balap-balap itu bakal jatuh, itu bakal gagal. Jadi ya kalau bisa hari latihan dan hari ujiannya jangan terlalu renggang gitu, jangan latihan sebulan sebelum hari ujian gitu ya, lupa semuanya. Yang keempat, pada hari ujian ya, praktik itu di hari hanya itu kita diberi waktu untuk menghafal rute. Jadi nggak usah kita sibukkan gitu. Udah saat kita menentukan hari ujian praktik, kita akan dikasih selembaran rute yang akan kita ujiankan saat ujian praktik nanti. Itu dia kalau nggak salah di Nagoya ini ada 2 jenis. Dia kos A sama kos B gitu. Nah, kemarin dulu aku ikut kos A gitu ya. Mereka yang menentukan kosnya, bukan kita yang bisa milih. Aku pakai kos B aja, mereka yang menentukan, langsung dikasih selebaran. Nanti kamu ujiannya kos ini katanya. Nggak usah terlalu takut ataupun nggak usah terlalu khawatir gitu. Kenapa? Sebelum ujian, kalau bisa ya datang cepat lah gitu ya sebelum ujian. Jadi kita diberikan waktu untuk menghafal rutenya. Bawa kertasnya ini, jalan kaki. Oh, ini belok kanan. Oh, ini belok kiri. Oh, di sini lampu merah. Oh, di sini ada palang kereta api gitu. Jadi bawa kertasnya, kemudian jalan gitu rutenya gitu. Pas di latihan ya, pas diikut latihan menyetir 50 menit yang bayar 7.400 yen itu sih sebenarnya kita dalam 50 menit itu berulang-ulang ya, berkeliling-keliling nyetir di rute yang sama itu sebenarnya udah inget gitu. Cuman ya untuk memantapkan ya. Jadi kalau bisa pada hari H ya, pada hari ujian praktik tersebut, kita datang lebih awal, kemudian bawa kertas rutenya itu, jalan kaki, kemudian langsung latihan imajinasi. Oh, di sini harus pasang lampu tangan kanan. Oh, di sini harus pasang lampu tangan kiri. Oh, ini belok kanan, belok kiri. Oh, ini masuk ke kelok-kelok yang sempit. Udah gitu di sini ada lampu merah. Jadi kita latihan image kita untuk memantapkan. Ini sangat penting karena banyak orang yang sepele. Kemarin aku udah latihan gitu kan. Jadi nggak masalah, aku bakal lulus. Itu jangan kayak gitu. Itu namanya kasin gitu. Nah, namanya terlalu percaya diri. Orang yang terlalu percaya diri itu ya sering kesandung batu gitu orangnya. Makanya kalau bisa kita harus berpikir ya selalu menjaga sikap gitu.
sikap bahwasanya semuanya itu nggak gampang, sulit. Jadi kita bisa mempersiapkan diri kita gitu untuk menghadapinya. Inilah ya syarat beserta saran ataupun rekomendasi cara aku sesuai yang aku jalani gitu ya, untuk mengikuti pengubahan SIM Indonesia ke SIM Jepang gitu. Di video selanjutnya aku akan memberikan poin-poin tertentu saat menyetir ya. Saat menyetir, nanti kita menyetir langsung di taman aja gitu ya, yang mesti diperhatikan gitu, sekalian membuktikan kalau nggak tahu ini bakal gagal gitu ujian pengubahan SIM di Jepang. Oke, jangan lupa ikuti video selanjutnya. Hai,ご清聴ありがとうございました。